Selanjutnya saya akan membahas tentang peristiwa di Rengas Dengklok. Apakah kalian pernah mendengar Rengas Dengklok? Berbicara mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia pasti tidak akan selalu dikaitkan dengan peristiwa di Rengas Dengklok. Peristiwa di Rengas Dengklok disebabkan karena para pemuda gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Menurut golongan muda, jika Soekarno-Hatta masih berada di Jakarta, maka kedua tokoh ini akan dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang serta menghalanginya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Malam hari tanggal 15 Agustus 1945, sebelum terjadi peristiwa Rengas Dengklok, golongan muda mengadakan suatu perundingan di ruang lembaga bakteriologi Pegangsaan Timur yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Keputusan rapat yang menunjukkan tuntutan-tuntutan radikal golongan pemuda yang diantaranya menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantung-gantungkan pada orang dan kerajaan lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakannya perundingan dengan Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta agar supaya mereka turut menyatakan proklamasi. Keputusan rapat tersebut kemudian disampaikan oleh Wicana dan Darwis jam 22.00 waktu Indonesia Barat di rumah kediaman Insinyur Soekarno, Pegangsaan Timur atau sekarang Jalan Proklamasi, nomor 56 Jakarta. Tuntutan Wicana agar proklamasi dinyatakan oleh Insinyur Soekarno pada keesokan harinya telah menegangkan suasana karena ia mengatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu, Insinyur Soekarno menjadi sangat marah dan melontarkan kata-kata yang bunyinya sebagai berikut. Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Suasana hangat itu disaksikan oleh golongan nasionalis angkatan tua. Selainnya seperti Dr. Andus Muhammad Hatta, Dr. Buntara, Dr. Samsi, Mr. Ahmad Subarjo, dan Iwan Kusuma Sumantri. Nampak adanya perbedaan pendapat, di mana golongan pemuda tetap mendesak agar besok tanggal 16 Agustus 1945 dinyatakan proklamasi. Sedangkan golongan pemimpin angkatan tua masih menekan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu. Perbedaan pendapat itu telah membawa golongan pemuda kepada tindakan selanjutnya, yakni menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan itu berdasarkan keputusan rapat terakhir yang diadakan pada jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Cikini 71 Jakarta, rapat selain dihadiri oleh pemuda-pemuda yang berapat sebelumnya di ruangan lembaga bakteriologi Pegangsaan Timur Jakarta, juga dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Dr. Muwardi atau Barisan Pelopor, Sodaco Singgi atau Dia dan Peta Jakarta Show. Mereka telah bersepakat untuk melaksanakan keputusan rapat pada waktu itu, yaitu antara lain menyingkirkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta keluar kota, dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Demikian pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 04.00 waktu Indonesia Barat terjadi peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta untuk dibawa keluar kota menuju Rengas Dengklok. Soekarno, Hatta yang disertai Fatmawati dan
Guntur Soekarno Putra dibawa ke rumah seorang warga keturunan Tionghoa, Kei Siong. Para pemuda berusaha meyakinkan kedua tokoh tersebut agar berusaha segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan tentara Jepang. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Di sana mereka meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang benar-benar sudah menyerah. Kemudian mereka mencoba membujuk keduanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno bersikeras bahwa ada 15.000 pemuda bersenjata di pinggir-pinggir jalan Jakarta yang siap memasuki ibu kota begitu proklamasi dikumandangkan. Namun, upaya itu tidak terlalu berhasil. Sementara itu, di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dengan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Golongan muda mengutus Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Selanjutnya mereka menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan kepada para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyusunan teks proklamasi. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, setelah sampai di Jakarta, rombongan Soekarno-Hatta diantar oleh Laksamana Maeda ke rumah Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto atau Kepala Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia. Namun, ia tidak mau menerima rombongan Soekarno-Hatta, lantas memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishitomura atau Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang untuk menerima kedatangan Soekarno-Hatta. Nishitomura memberi kabar mengejutkan bahwa Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikarenakan perjanjian antara Sekutu dan Jepang yang mengharuskan Jepang menjaga status quo di wilayah jajahan Jepang, salah satunya Indonesia. Tidak puas dengan jawaban Nishitomura, rombongan Soekarno-Hatta kembali ke kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 guna menyiapkan teks proklamasi. Turut bersama rombongan adalah Ahmad Subarjo, Sukarni, B.M. Dia, Sudiro, Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus dini hari di rumah Laksamana Maeda, tepatnya di ruang makan, disusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh nasional yang menyusun teks proklamasi yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno yang menulis naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Kalimat pertama merupakan buah pemikiran Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir ide dari Muhammad Hatta. Soekarno kemudian meminta persetujuan kepada semua yang hadir. Soekarno mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima. Naskah proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan-perubahan yang disepakati. Usai penandatanganan, mereka merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Semula disepakati dilaksanakan di lapangan Ikada Jakarta, namun khawatir akan memicu bentrokan dengan tentara Jepang. Akhirnya disepakati pelaksanaan proklamasi diselenggarakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau sekarang Jalan Proklamasi nomor 1 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 terlihat sibuk. Wali Kota Jakarta saat itu, Suwijo, memerintahkan Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suhut diperintahkan mencari tiang bendera dengan menggunakan sebatang bambu. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati juga disiapkan. Pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, pembacaan proklamasi dimulai. Sebelum membacakan naskah proklamasi, Soekarno terlebih dahulu menyampaikan pidato pengantar. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Suhut dan Latif Hediningrat mengibarkan bendera merah putih. Pada saat bendera dikibarkan, semua yang hadir dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara sambutan Wali Kota Jakarta, Sewirjo, dan barisan pelopor Dr. Muardi.
hanya segelintir orang saja yang mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Bagaimana caranya berita proklamasi kemerdekaan dapat tersebar luas di Indonesia? Simak penjelasan berikut ini. Jadi pembacaan teks proklamasi pada awal kemerdekaan disalurkan melalui yang pertama radio. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syarudin atau wartawan kantor berita Dumei atau sekarang kantor berita Antara berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Palendewen atau Kepala Pusat Jawatan Radio atau sekarang menjadi IRS. Waidan B. Palendewen kemudian memerintahkan kepada operator radio yaitu F.Wus untuk segera mengudarakan berita kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Smart Student, itulah 3 tokoh penting penyebaran berita proklamasi melalui siaran radio yaitu Syarudi, Waidan B. Palendewen, dan F.Wus. Smart Student bukan berarti saat itu penyebaran berita proklamasi tidak mengalami kendala. Para pemuda mengalami kendala dan kesulitan. Saat itu rencananya siaran radio akan dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Namun pada saat siaran yang kedua kalinya, tiba-tiba tentara Jepang dengan senjatanya memaksa untuk menghentikan penyiaran berita proklamasi tersebut. Kepala radio Waidan B. Palendewen memerintahkan kepada F.Wus untuk tetap menyiarkan berita proklamasi. Peristiwa ini kemudian berdampak dengan disegelnya kantor berita dan radio Dumei pada tanggal 20 Agustus 1945. Hebatnya saat itu para pemuda seperti Yusuf Ronodipuro, Sukarman, Sutomto, Susila Harja, dan Suhandra tidak kehabisan akal untuk membuat pemancar radio baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan, yaitu kedua media cetak. Berita proklamasi kemerdekaan juga disebarkan melalui media cetak, melalui surat kabar, pamflet, poster, coretan di gerbong kereta api, dan coretan di dinding kota. Surat kabar yang pertama kali menyebarkan berita tentang proklamasi adalah Harian Cahaya yang terbit di Bandung dan Harian Suara Asia yang terbit di Surabaya. Tokoh yang berjuang Jewan Pers dalam menyebarkan berita proklamasi adalah Adam Malik, Sayuri Malik, Sultan Syahrir, dan B.M. Diah. C. Utusan daerah. Berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut para utusan yang menyebarkan berita proklamasi. 1. Teuku Muhammad Hasan dari Sumatera atau Aceh. 2. Samratulang dari Sulawesi. 3. Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali. 4. A.A.
yang tadi disampaikan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.